Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LA Yusei Shokan ni Makikomarita Kedowa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito sudah membuat geger dunia iblis. Padahal dia itu cuma mau nanya ke McNawel saja mengenai anakan naga putih yang dia kenal. Namun, karena beberapa kesalahpahaman, akhirnya 4 raja dari 6 raja dunia iblis itu malah berantem karena Kaito. Untung saja masalah itu bisa diselesaikan dengan baik oleh Kuro dan Lilywood. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah kejadian tadi. Di pagi hari itu, Kaito pun sudah standby di depan taman dari mansionnya Lilia untuk menyambut seseorang nih. Nah, karena ini adalah kenalan dari Kaito sendiri dan bukannya tamu dari Lilia, maka dari itu hanya Kaito lah yang menyambut kedatangannya. Ternyata yang hadir di sana adalah Ak, si ogre biru yang menjadi bawahan dari Kuro. Kalau kalian ingat, Ak juga pernah hadir di pesta barbekyuannya Kuro saat menyambut Kaito dalam dunia ini. Nah, selain itu, Ak juga nampaknya membawa istrinya yang bernama Eval dan juga Neun. Tentu, Kaito pun cukup kaget nih kalau Ak ternyata sudah menikah. Dan gak disangka nih, menurut Kaito juga istri dari Ak itu sangatlah cantik. Dia adalah Beastman Serigala Silver yang sangat langka dalam dunia iblis. Namun, yang membuat lebih gak habis pikir lagi di sini, nampaknya Neon itu sudah mulai tertarik dengan Kaito deh, karena memuji masakannya di festival Rick Forcia dulu. Di sini, Neon juga nampak mulai gugup dan sering memerah ketika bertatapan dengan Kaito. Ditambah lagi Eval sang istri dari Ak juga sering ngodain Kaito dengan berkata kalau Neon akan menjadi istri yang sangat baik bagi orang yang beruntung untuk mempersunting dirinya. Namun nampaknya kode ini gak sampai kepikiran Kaito yang cukup polos. Dia itu malah setuju dengan pernyataan dari Eval tanpa mengetahui maksud dari perkataannya itu. Ya padahal di sini Eval udah memberikan kode keras kepada Kaito untuk menikahi Neon, tapi nampaknya Kaito belum sadar juga. Terlepas dari itu semua, akhirnya Kaito pun membawa mereka bertiga untuk bertemu dengan Lilia terlebih dahulu. Karena memang Kaito masih tinggal di mansionnya Lilia, maka dari itu dia juga masih harus menyampaikan kalau dirinya sedang membawa tamu ke mansion Lilia ini. Namun, saat perkenalan itu hanya Neon lah yang masih memakai helm kesatrianya. Karena memang ya dia menyembunyikan identitasnya terhadap orang lain gitu. Nah di sini Lilia dan Kaito pun sempat merequest nih agar Neon melepas helmnya saja dan menyebutkan nama aslinya. Karena nampaknya Lilia juga sangat penasaran dengan sosok Neon ini. Dan karena Neon juga merasa kalau dirinya kurang sopan jika bertamu ke mansion orang sambil menyembunyikan identitasnya terus, maka dari itulah dia pun langsung membuka helmnya dan menyebutkan nih kalau nama dirinya yang sebenarnya adalah Hikari. Pas Lilia melihat muka dari Hikari, dia pun terkejut bukan main dan berkata kepada Luna Maria yang ada di sampingnya nih kalau dia pernah melihat sosok muka dari Neon ini di patung persahabatan antara dunia iblis, manusia, dan dewa. Ya, benar, Neon atau Hikari ini adalah pahlawan pertama dari masa lalu yang memang tidak memilih untuk pulang ke bumi, melainkan menetap di isekai ini lalu menjadi pelayan dari Kuro Moina. Di sini, Lilia pun malah jadi gugup dan meminta maaf kepada Hikari karena memang dia tidak bermaksud membongkar identitas dari Hikari. Mendengarkan hal itu, Hikari pun memakluminya nih, karena memang dia juga punya alasan yang cukup konyol dalam menyembunyikan identitasnya ini. Ingat, sejak Hikari menjadi pahlawan pertama dan membawa kedamaian di antara ketiga dunia, dia pun langsung dipuja-puja dan sangat terkenal, apalagi di kalangan manusia. Banyak sekali petinggi kerajaan dunia ini yang menamai daerahnya dengan nama Hikari. Selain itu banyak juga makanan yang dinamai dengan Hikari juga. Salah satunya adalah kue manju Hikari yang katanya ada di Pulau Persahabatan. Nah, karena hal itulah Hikari menjadi malu untuk menunjukkan mukanya karena dirinya itu menganggap kalau dia minim kontribusi dalam membawa kedamaian di antara ketiga dunia itu. Tapi kenapa dia itu malah menjadi terkenal seperti ini? Nah, itulah yang membuatnya selama ini selalu menyembunyikan identitasnya. Terlepas dari itu semua, Kaito pun langsung membicarakan alasan dia mengundang mereka bertiga ke sini. Itu karena Kaito ingin sekali mengajak Kuro pergi kencan. Nah, ketika baru saja mengatakan hal tadi, Alice pun tiba-tiba saja muncul di hadapan Kaito lalu berkata, kapan Kaito itu akan pergi menemui Kuro. Tentu saja,
Semua orang yang di sana pun termasuk Kaito langsung kaget dengan kemunculan Alice yang secara mendadak ini. Tapi di sini Kaito pun berkata kalau dia akan mengajak Kuro pergi kencan itu pada tanggal 30 bulan pohon. Di sini Alice pun cukup terkejut karena katanya ini lebih cepat dari perkiraan yang telah dia buat. Nah, biasanya kita akan melihat sikap Alice yang celengean, tapi entah kenapa di sini Alice pun jauh lebih serius daripada biasanya. Dia bahkan memakai pakaian lengkap sebagai pantas smoking, dan dia juga dipenuhi aura kewibawaan yang tinggi. Bahkan Kaito juga sampai gak habis pikir kenapa dia seserius ini untuk memikirkan tanggal dirinya yang akan mengajak Kuro kencan gitu. Namun di sini Alice pun berkata lagi kepada Kaito nih, kalau Kaito itu harus mampir ke tokonya terlebih dahulu ya, sehari sebelum dia itu bertemu dengan Kuro. Nantinya Alice akan menjelaskan semuanya di sana dan memberi Kaito sesuatu. Tapi untuk sementara ini, dia akan pergi terlebih dahulu dari sisinya Kaito. Dan dia juga meminta Kaito untuk melakukan hal ini, karena memang nih ada sesuatu yang harus dia cari di tempat yang cukup jauh dari dunia manusia. Setelah itu Alice juga memanggil 10 bawahan iblisnya yang berperingkat count teman-teman. Lalu meminta mereka untuk melindungi Kaito sementara dia itu akan pergi dari sisinya Kaito. Jika saja Kaito itu sampai terluka sedikit pun, maka Alice tidak akan pernah memaafkan para bawahannya yang lalai ini. Di sini dengan tegas, para bawahan Alice itu pun menerima tugasnya dengan baik. Tapi sebaliknya dengan Kaito, karena dia baru saja diberitahu akan selalu diawasi sama 10 bawahan Alice yang tadi. Dan tentu saja dia akan merasa tidak terlalu nyaman, tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Nah, di sini Alice juga mengatakan kalau ini hanyalah perpisahan sementara saja, jadi dia berharap Kaito nggak kangen sama dirinya. Setelah mengatakan hal tadi, Alice pun langsung menghilang dari mensnya Lilia. Di sini Kaito itu masih bingung dengan apa yang terjadi. Ditambah lagi sikap Alice yang tadi juga terlihat sedikit mencurigakan. Jadi apakah memang akan ada sesuatu yang besar lagi kali ini? Tapi yang jelas dia akan menuruti perkataan Alice dengan mampir ke tokonya Alice sehari sebelum dia itu pergi kencan sama Kuro. Karena itulah satu-satunya jalan untuk mencari petunjuk gitu. Panel cerita pun berpindah ke taman hamparan bunga tempat tinggal Shiro. Ya, itu adalah sanctuary atau taman suci. Saat itu Shiro pun sedang menatap tajam ke arah jarum jam yang katanya akan menentukan nasib dunia. Dia pun heran dengan pergerakan dari jarum jam itu, karena memang pergerakannya tidak sesuai dengan semestinya. Pergerakan jam itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama Shiro sebagai Dewi Pencipta. Ya, sungguh ironis, tapi mau bagaimana lagi? Itulah hal yang pertama yang dia pikirkan. Tapi dia tidak sedangkal itu teman-teman. Dia pun terus berusaha untuk menstabilkan dunia agar berjalan juga sesuai dengan rencananya. Namun ada beberapa halangan atau anomali yang tidak bisa dihapuskan, yaitu Kuro sendiri sebagai iblis terkuat dan Kaito, sang keberadaan yang dibawa secara paksa ke dunia ini oleh Kuro. Shiro pun bergumam nih, kalau Kuro selalu menyebutnya sebagai orang yang keras kepala. Namun nampaknya Kuro juga sama keras kepalanya seperti dirinya. Dia tidak tahu apa maksud Kuro dengan membawa Kaito ke dunia ini, lalu dia itu berniat untuk mencelakai Kaito gitu. Meskipun begitu, nampaknya Kaito juga masih tetap memilih Kuro daripada dirinya. Ya, sungguh ironi, tapi mau bagaimana lagi? Yang jelas di sini, Shiro sudah menganggap Kaito sebagai keberadaan yang sangat spesial bagi dirinya. Karena itu jugalah Shiro akan memberikan sebuah petunjuk bagi Kaito untuk menghadapi percobaan besar yang akan menantinya. Shiro juga ingin tahu seberapa jauhnya Kaito akan bertahan dalam percobaan itu. Dia berharap Kaito bisa menunjukkan cahaya yang ada dalam dirinya lebih baik lagi daripada sekarang. Karena memang Kaito adalah anomali dalam isekai ini yang paling disayangi sama Shiro. Dengan nada yang sedih tapi mesra, Shiro pun berdoa semoga kebahagiaan akan selalu menemani akhir dari ceritanya Kaito. Ya, dari dialog ini kita mendapatkan sedikit gambaran nih, kalau nantinya akan ada pencobaan besar lagi yang akan dihadapi sama Kaito. Kalau sebelumnya Alice lah yang mencobai Kaito, tapi nampaknya sekarang ini Kuro lah yang akan melakukannya. Kita lihat aja bagaimana kelanjutan ceritanya, dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Yusha Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.